Shalom warga kerajaan. Kalau orang lain mengatakan, orang di luar kita, ini tahun kekelaman, tahun kegagalan, tahun kegelapan. Tetapi kita tahu di mana ada kegelapan, di situ umat Tuhan akan bangkit dan bersinar, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Maka di dalam tema bulan ini, yaitu selama 3 bulan kita bicara tentang mendidik anak, nurturing. Sebab seorang bapak itu tujuannya adalah menumbuh kembangkan, ya, mengembangkan, mengetahui, yaitu bakat anak. Di dalam Amsal 22 ayat 6 dikatakan, train up a child in the way that he should go. Jadi seorang bapak mesti mengenali karunia yang ada pada anak-anaknya, pria maupun wanita, dan menumbuh kembangkannya. Menarik sekali dalam kitab Kejadian pasal 18. Tuhan kita adalah Tuhan yang bukan misterius, yang menyembunyikan diri, tapi Tuhan yang menyatakan diri dan bahkan menyatakan kehendaknya. Dalam Kejadian 18 dia memberikan janji dan akan menggenapi janjinya 1 tahun kemudian, yaitu lahirnya Ishak, yaitu anak perjanjian itu. Maka dalam Kejadian 18 kita ditunjukkan cara untuk mencapai menikmati berkat Tuhan itu. Dalam Kejadian 18:17 Tuhan berkata, ya, apa aku menyembunyikan pada Abram apa yang aku lakukan? Sebab dia pasti, ada perkataan surely, amin, amin, akan menjadi bangsa yang besar dan kuat. Tuhan memilih sepasang suami istri yang udah tua, ya. Abram usia 75, istrinya 65, dan dua-duanya mandul lagi. Tetapi Tuhan menggenapinya, yaitu 25 tahun kemudian. Dan apa yang dilakukan? Ya, sebab dikatakan dalam ayat 19 bahwa aku telah memilih dia. Memilih sini adalah know him. To know adalah yada. Yada itu mengenal dengan akrab. Abram, dan jadi Abram disebut sebagai sahabat Tuhan. Sahabat di situ dipakai perkataan ahab atau ahaf, yaitu mengasihi, sahabat yang dia kasihi. Maka perhatikan ayat 19, that he will command. Zava itu artinya memerintah sebagai komandan tentara. Kalau mendengar perkataan memerintah, waduh, milenial akan keberatan, saudaraku. Tetapi that's the way. Saya sebagai bapak rohani, saya sikapnya sebagai komandan, sekalipun saya bapak kepada anak-anak rohani saya. Sebab berdasarkan ayat ini, untuk anak-anaknya dan semua yang terlahir, yaitu di dalam kemahnya. Kita tahu bagaimana dalam Kejadian 14, 318 orang yang terlatih, dilatih baik-baik oleh Abraham, bisa mengalami musuh yang jauh lebih besar. Hidupnya adalah peperangan. That they shall keep the way of the Lord, supaya mereka mentaati jalan-jalan Tuhan, melakukan keadilan dan kebenaran, supaya akibatnya Tuhan akan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Jadi inilah yang paling penting. Kalau kita tidak mengarahkan anak-anak kita, kita tidak mendidik mereka, mendidik dengan jalan yang benar. Kita bukan cuma menasihati, kita mendidik selama mereka ada di bawah kemah kita, di bawah rumah kita, maka kita mendidik anak-anak kita. Saya mengucap syukur buat orang tua saya. Mereka mengajarkan nilai-nilai kepada saya. Pertama, tidak membedakan suku, tidak membedakan ras ataupun agama, dan juga tidak membedakan tingkat sosial. Itu yang saya bangga tentang orang tua saya. Ya, mereka menganggap asisten rumah tangga sebagai keluarga sendiri, dan itu berdampak luar biasa dalam hidup saya. Saudara yang kasih Tuhan, kita tahu bagaimana itu perintah Tuhan. Didik anak-anakmu, ya, menurut jalan yang berkenan, supaya Tuhan bisa mengenapi semua janjinya kepada Anda. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat pagi Jemaat Rock. Selamat bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau naikkan pujian bersama-sama, kita mau bernyanyi. We will sing for Jesus. With the hand
kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi kepada Anda semua. Senang sekali Anda bisa beribadah bersama-sama dengan kita, Gereja Rock yang ada di kota Philadelphia ini. Kalau Anda pertama kali beribadah bersama dengan kami mengucapkan selamat beribadah, welcome to our church. Mungkin Anda main Facebook dan Anda melihat ada video kita dan ini pertama kali Anda menyaksikan. Kami senang sekali bisa menyambut Anda pada hari ini. Dan tentu saja untuk Anda semua yang adalah jemaat atau pemimpin, pengurus yang adalah bagian dari gereja ini, selamat beribadah, senang sekali berjumpa dengan Anda pada hari ini. Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, saya hanya ingin memberitahu bahwa kita sedang ada di tengah-tengah 21 hari doa dan puasa. 21 hari doa dan puasa yang kita mulai dari tanggal 4 Januari kemarin, saudara. Jadi saya ingin mengundang Anda, mungkin Anda baru mendengar, mungkin Anda mau berpartisipasi. Jangan khawatir tentang kapan Anda memulai, Anda bisa memulainya hari ini juga atau besok. Dan Anda juga bisa ikut dengan program kami atau Anda bisa memulai besok lalu 21 hari kemudian Anda melakukan ini, saudara. Jadi sekali lagi saudara, yang penting adalah niat kita, yang penting adalah fokus kita bahwa kita ingin mendedikasikan tahun yang baru ini untuk Tuhan. Kita ingin memulai tahun yang baru ini bersama dengan Tuhan. Mungkin ada hal yang saya minta ketika Anda berdoa dan berpuasa untuk membawa negara ini, saudara, kota kita, kota Philadelphia dan komunitas kita ke dalam doa Anda. Anda juga boleh berdoa untuk Indonesia, dan juga boleh berdoa untuk dunia di mana kita sedang mengalami pandemi, saudara. Jadi sekali lagi, pastikan Anda mempunyai pokok-pokok doa yang Anda doakan selama Anda melakukan 21 hari doa dan puasa. Dan sekali lagi terima kasih atas semua pemberian Anda dan kemurahan hati Anda. Jika Anda ingin memberi, Anda bisa melihat penjelasannya di caption dari Facebook ini. Ada tulisannya, saudara. Dan Anda bisa gunakan salah satu cara dari yang tertulis itu. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita pada hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur, kami bawa persembahan kami hari ini, Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Kau berikan dalam kehidupan kami, yang Kau percayakan di tangan kami, Tuhan. Segala sesuatu, segala yang kami punya, segala sesuatu yang kami tahu, itu semua berasal daripada-Mu. Ajarkan kami untuk menjadi hamba yang baik, Tuhan. Terima kasih, ini persembahan kami yang terbaik dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Amin. Mari kita buka jiwa kita, mari kita buka hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Kerajaanmu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curah
hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu atas hidup kami Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Biarkan kuasa-Mu tercermin dalam kehidupan kami Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari
Bapa Tuhan kami yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dalam kehidupan kami. Memasuki tahun yang baru ini ada begitu banyak hal yang mungkin kami tidak ketahui Tuhan. Apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi di tahun ini Tuhan. Tapi ada begitu banyak juga hal yang kami ketahui, terutama tentang Engkau. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kami, Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami, Engkau Tuhan yang memberikan cukup kasih karunia kepada setiap kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidakpastian kami ingin bersandar akan kepastian Tuhan. Di tengah hal-hal yang banyak hal yang tidak kami ketahui, kami ingin bersandar kepada hal-hal yang kami ketahui tentang Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah Bapa yang begitu luar biasa. Terima kasih Engkau telah memanggil kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas semua tuntunan-Mu dan penyediaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang gelap, di mana kami tidak tahu apa yang harus kami perbuat, kami bersyukur kasih karunia-Mu dan damai sejahtera-Mu ada di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan kami, Tuhan yang adalah sumber pengharapan kami, Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Dimanapun kami berada pada saat ini, dimanapun kami menyaksikan, dimanapun kami beribadah pada saat ini. Di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bisa berbicara kepada setiap kami. Kami percaya hadirat-Mu ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan bisa menyentuh kehidupan setiap kami. Terima kasih sekali lagi berbicara kepada setiap kami, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan semua permohonan doa kami. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Since the beginning of time, God has been pursuing mankind. His pursuit is steadfast and unwavering. His love is resolute and unmatched. From the moment of our first breath, we have all been searching for hope. In every human heart, there is a longing for true purpose and meaning. There is a sense that we were meant for more. Our city is filled with people searching for truth, searching for answers. These answers can't be found in quick fixes, self-help books, or our limited ability to understand the meaning of life. Eternity is within us. The kingdom of God isn't a place, it's a people who are pursued by their Creator and are found in the midst of their searching. You see, where the pursuit of God and the searching of mankind collide, there is Jesus. The bridge to the one true God, Jesus. The beginning and the end, Jesus. The perfect example of perfect love, Jesus. The one who loves us in spite of our failures, takes our worst, and gives us his best, Jesus. The way, the truth, and the life, the one who broke the chains of our sin, the one who has the power to heal and restore, the one who defeated death and rose victorious on the third day, Jesus. No other name is higher, no other name is greater, no other name than the one we celebrate today, Jesus. Halo semua, sekali lagi saya menyapa setiap Anda yang beribadah bersama-sama dengan kami pada saat hari ini. Kami senang sekali Anda bisa beribadah, saudara berpartisipasi dalam ibadah kita. Hari ini adalah minggu ketiga di tahun yang baru ini, saudara. Kita akan melanjutkan apa yang akan kita bicarakan. Ketika kita mengawali tahun yang baru ini, kita membuat komitmen untuk menghabiskan 3 bulan pertama untuk fokus dan melihat dan mempelajari kehidupan Yesus selama dia ada di muka bumi ini. Dari saat pertama dia muncul di Sungai Yordan sampai pada saat nanti kebangkitan dari kematian, saudara. Jadi yang kerennya, seri khotbah kita bagian yang terakhir itu akan jatuhnya bertepatan dengan hari Paskah. Nah, saya ingin memberikan Anda sedikit recap, saudara, apa yang kita sudah bicarakan sejauh ini.
Di minggu pertama kita melihat bagaimana seseorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan sebagai pembuka jalan, sebagai seseorang yang mempersiapkan jalan untuk kedatangan Yesus, saudara. Dan Yohanes Pembaptis ini mengumumkan kepada dunia bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru melalui Yesus. Sesuatu yang baru seperti apa, saudara? Salah satunya adalah Tuhan akan melakukan perjanjian yang baru antara Dia dan umat manusia. Tuhan akan melakukan perjanjian yang baru antara Dia dan umat manusia. Nah, perjanjian yang lama Tuhan lakukan melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Tapi perjanjian yang baru, Tuhan melakukan perjanjian langsung antara Dia dan seluruh umat manusia di dunia ini. Makanya ada firman yang berkata bahwa terang dunia telah hadir, saudara. Is the thing showed up, Olis? I didn't see it. Oh, there you go. Dan sesuatu yang baru yang lainnya adalah perintah yang baru. Tuhan memberikan kita perintah yang baru. Lalu Tuhan juga memulai pergerakan yang baru yang disebut dengan gerejanya. Nah, itulah hal-hal yang akan kita lihat dan kita pelajari selama serial khotbah ini, saudara. Minggu lalu kita juga melihat bagaimana Yesus datang untuk mendirikan kerajaan surga di atas muka bumi ini. Anda sering melihat atau Anda membaca Injil di mana Yesus berulang-ulang kali mengatakan, aku datang, aku ingin mendirikan kerajaan surga di muka bumi ini. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga itu kerajaan yang bertolak belakang, yang berlawanan dengan kerajaan dunia. Saudara, kerajaan surga adalah kerajaan yang berbeda dari kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan surga adalah kerajaan di mana rajanya rela memberikan hidupnya kepada kita semua. Kerajaan surga mengajarkan kepada kita kalau kita punya kuasa, kalau kita punya posisi yang baik, kita akan gunakan itu untuk keuntungan orang lain. Kalau kita punya pengaruh, kita akan menggunakan pengaruh kita untuk menolong orang lain, saudara, untuk keuntungan dan kepentingan orang lain. Kalau kita punya berkelimpahan, kita akan menggunakan kelimpahan kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kerajaan surga adalah kerajaan yang berlawanan dengan kerajaan dunia. Dan minggu lalu kita melihat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis dan ditawarkan oleh iblis dengan kerajaan dunia dan segala kemegahannya. Tetapi Yesus menang dari cobaan itu dan Dia tidak memilih kerajaan dunia, melainkan Dia memilih kerajaan surga. Hari ini, saudara, setiap minggu kita berikan Anda subjudul. Jadi seri besar kita adalah Yesus, Jesus Series. Tapi setiap minggu kita akan fokus ke beberapa topik. Nah, hari ini judul yang akan saya berikan untuk firman Tuhan hari ini adalah The Invitation atau undangan. The Invitation atau undangan. Nah, ngomong-ngomong soal undangan, saudara, hal yang kadang-kadang menarik yang kami alami, saya dan Nana, saya, adalah ketika ada pasangan yang berkata, oh kita mau dong diberkati oleh gereja ini atau oleh saya dalam pernikahan mereka. Ya kan? Nah, kalau ada teman-teman yang baik yang mendatangi kami, akhirnya kita sering share-share dan cerita-cerita dan mereka akhirnya juga menanyakan beberapa hal kepada kita bagaimana mempersiapkan pesta pernikahan. Nah, salah satu yang saya temukan yang besar tantangannya adalah ketika mereka mencoba untuk membuat daftar tamu, saudara. Ya kan, mereka bingung siapa yang diundang, siapa yang nggak diundang, ya kan? Kita kan nggak punya anggaran atau budget yang tidak terbatas, ya kan? Budget kita kan terbatas, jadi kita nggak bisa mengundang semuanya. Kalau kita punya uang yang banyak dan budget tidak terbatas, satu kota kita bisa undang, saudara. Ya kan? Nah, ngomong-ngomong soal undangan juga, saya baru aja baca artikel mengenai pernikahan royal wedding di Inggris antara Pangeran Harry dengan Meghan Markle, saudara. Jadi ceritanya gini, artikel yang saya baca. 2 bulan sebelum hari pernikahan Pangeran Harry dan Meghan Markle ini, mereka mengirimkan 600 undangan kepada orang-orang yang mereka mau undang. Nah, yang bikin heboh adalah di berita, saudara, salah satu orang yang terkenal dan terhormat di Inggris itu tidak termasuk di dalam 600 undangan tersebut. Orang itu adalah Sir Elton John, ya kan?
Kalau Anda di Inggris, Anda dikasih title Sir atau pangkat Sir, itu artinya Anda adalah orang terhormat. Jadi heboh waktu itu. Wah, Elton John nggak termasuk dalam undangan itu, saudara. Terus juga berita lainnya, keponakan dari Meghan yang tinggal di Amerika dan juga tantenya dari Meghan itu juga belum menerima undangan, saudara. Ya kan? Nah, saya nggak tahu akhir ceritanya apakah mereka dapat undangan tambahan atau mereka pada akhirnya pergi ke wedding mereka. Tetapi sekali lagi, hal yang menarik adalah melihat bagaimana proses seseorang itu memilih siapa yang akan mereka undang, siapa yang mereka nggak undang, saudara. Faktor-faktor apa sih yang membuat seseorang itu diundang dan sebagainya. Nah, makanya hari ini kita akan melihat cerita atau kejadian atau peristiwa di mana Yesus mengundang 4 orang untuk menjadi pengikutnya, untuk menjadi murid-muridnya, saudara. Keempat orang ini adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, saudara. Ini adalah keempat orang yang Yesus undang untuk menjadi muridnya dan pengikutnya. Jadi sekali lagi saya ingetin, sejauh ini kita sudah melihat alur cerita dari kehidupan Yesus. Di mana waktu itu dia muncul di sungai Yordan, lalu Yohanes Pembaptis lagi baptisin orang, tiba-tiba dia umumkan kepada dunia, inilah anak domba Allah yang membayar dosa dunia. Setelah Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada dunia, Yesus minta Yohanes untuk membaptis dia, lalu Yohanes Pembaptis membaptis Yesus, dan setelah itu Yesus langsung dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, Yesus menang atas pencobaan itu. Yesus menang atas pencobaan yang iblis lakukan terhadapnya, saudara. Nah, setelah Yesus menang dari pencobaan itu, mulailah Yesus melakukan pelayanannya. Salah satu kitab Injil yang Anda dan saya bisa baca, itu ditulis oleh seseorang yang namanya Lukas, saudara. Kita punya 4 Injil, salah satunya ditulis oleh Lukas. Lukas itu adalah seorang sejarawan, Lukas itu adalah seorang dokter, dan dia berkata bahwa dia juga ingin menulis tentang kehidupan Yesus. Dia ingin menulis dokumen yang akurat tentang cerita kehidupan Yesus. Sehingga waktu Anda dan saya membaca tulisan Lukas, kita bisa mengetahui dengan pasti kebenaran dari tulisannya, saudara. Nah, Lukas menceritakan kepada kita semua, setelah Yesus menang atas cobaan dari iblis itu, saudara, Yesus mulai melakukan pelayanannya. Dia memulai pelayanannya dengan mengajar kepada orang-orang di rumah-rumah ibadah, di sinagoga yang adalah tempat ibadah dari orang Yahudi. Saudara, dia mengajarkan kepada orang banyak tentang the kingdom of God atau kerajaan surga. Lalu setelah itu Yesus juga memulai pelayanannya dengan mengusir setan, orang-orang yang kerasukan. Yesus mengusir setan dari orang-orang tersebut. Lalu Yesus juga memulai pelayanan kesembuhan dia. Saudara. Yesus mulai menyembuhkan banyak orang. Nah, hal yang menarik yang Anda perlu ketahui adalah waktu dulu, saudara, kalau ada orang sakit, orang itu selalu dihubung-hubungkannya dengan orang yang berdosa. Wah, orang ini sakit, pasti banyak dosanya. Selalu dihubung-hubungkan seperti itu. Dan lagi pula, saudara, di masa itu, di abad pertama itu, di zamannya Yesus, kalau ada orang sakit, kita nggak boleh menyentuh orang sakit, karena kita bisa jadi najis kalau kita menyentuh orang sakit. Nah, tapi ingat, Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru melalui Yesus. Yesus justru menopangkan tangannya, Yesus justru menyentuh orang-orang yang sakit tersebut. Yesus menyembuhkan mereka. Saya rasa, saudara, selain Yesus menyembuhkan mereka, Yesus juga ingin memberikan pesan kepada orang-orang yang melihat itu. Bahwa Tuhan tidak membenci orang yang sakit. Orang yang sakit itu bukan orang yang najis. Orang yang sakit itu bukan berarti orang yang berdosa. Yesus ingin menunjukkan kepada dunia betapa Tuhan pun mengasihi orang-orang yang sakit, saudara. Dan salah satu orang yang disembuhkan pada saat itu adalah mama mertua dari Simon Petrus, saudara. Mama mertua dari Simon Petrus. Nah, jadi berita tentang Yesus itu menyebar kemana-mana.
Orang-orang begitu pingin tahu tentang Yesus, mereka mencari Yesus karena mereka ingin mendengar Yesus mengajar, mereka ingin melihat mukjizat yang Yesus lakukan, saudara. Dan orang selalu mencari dia dan mengikuti kemanapun Yesus pergi. Dan pada suatu hari, inilah cerita yang akan kita lihat. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Jadi ada danau yang namanya Genesaret, atau mungkin lebih terkenalnya adalah danau Laut Galilea atau Danau Galilea, di mana ini adalah tempat yang sama, cuma orang menyebutnya dengan nama yang berbeda aja, saudara. Jadi Yesus ada di tempat itu dan sekelompok orang banyak ingin mendengar dan melihat Yesus, dan Yesus mulai mengajar. Lalu Yesus melihat 2 perahu di tepi pantai. Di antara banyak perahu, fokus Yesus kepada 2 perahu tersebut. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalanya. Nelayan-nelayannya udah selesai mancing, nelayan-nelayannya lagi bersihin jala mereka, lagi cuci jala mereka. Lalu ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Simon ini Simon Petrus, saudara. Dan menyuruh Petrus supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saya berikan kepada Anda gambarannya, biar Anda bisa punya imajinasinya. Jadi sekali lagi Yesus ada di tepi pantai Genesaret, orang begitu banyak ingin mendengar Yesus mengajar. Nah, orangnya semakin banyak itu semakin mendorong Yesus lama-lama ke pantai, saudara, ke air. Ya kan? Orang-orang di tepi pantai semakin lama mendesak Yesus ke air, makanya Yesus memilih perahu. Dari Yesus melihat ada banyak perahu di tepi pantai itu, dia memilih untuk naik ke salah satu perahu tersebut. Lalu Yesus menyuruh pemilik dari perahu tersebut yang adalah Simon Petrus untuk didorong sedikit. Jadi Anda bisa bayangin Yesus ada di dalam perahu, dia duduk di atas perahu, di atas air, terus orang-orang mendengarkan dia di tepi pantai, saudara. Ya kan, gambaran yang keren ya, saudara. Sedikit distance, sedikit jarak. Kalau bahasa hari ini, sedikit social distance. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu tersebut, saudara. Nah, terus saudara, yang satu lagi yang Anda perlu perhatikan, waktu Yesus mengajar, Simon Petrus, terus ada saudaranya Andreas, terus ada partner mancing mereka, Yohanes dan Yakobus, mereka tuh lagi nyuci jala mereka. Jadi Anda bisa bayangin mereka nyuci jala mereka sambil dengerin Yesus mengajar. Mereka nyuci jala mereka sambil dengerin Yesus mengajar. Ini tuh mengingatkan saya akan firman Tuhan atau ayat Alkitab yang berkata gini, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, saudara. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kekristenan itu adalah kepercayaan yang Anda bisa percayai dengan logika dan dengan akal sehat Anda. Dengan kata lain, kekristenan itu bukanlah agama atau kepercayaan yang begini nih. Udah percaya aja, gak usah nanya-nanya, gak usah ragu-ragu, pokoknya percaya aja. Kekristenan itu bukan kepercayaan yang seperti itu, saudara. Udah percaya aja, jangan pakai akal sehat kamu. No. Kekristenan adalah kepercayaan yang Anda bisa percayai dengan mendengar, mempertimbangkan, menggunakan akal sehat. Itu adalah bagian yang penting dalam kehidupan kekristenan. Kekristenan bahkan adalah kepercayaan yang Anda bisa buktikan dengan bukti-bukti sejarah, saudara. Nah, setelah selesai berbicara, setelah Yesus selesai mengajar, Yesus berkata kepada Simon Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dengan kata lain, setelah Yesus selesai mengajar, dia bilang sama Petrus, Simon Petrus, yuk kita pergi mancing. Dia bilang gitu, saudara. Yuk tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan, yuk kita pergi mancing. Lalu Simon Petrus menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara, kita perlu tahu kenapa nelayan itu pergi mancing pada malam hari. Ya kan? Kalau waktu pada malam hari permukaan air itu temperaturnya agak dingin, jadi ikan-ikan tuh naik ke permukaan. Jadi lebih gampang untuk menangkap ikan.
Kalau siang hari permukaan air temperaturnya tuh anget, saudara. Jadi ikan-ikan pada ke dalam, saudara. Nggak muncul di permukaan. Makanya nelayan nggak pergi mancing di siang hari, saudara. Dengan kata lain, Petrus bilang gini sama Yesus waktu Yesus diajak mancing. Yesus, di malam hari aja, waktu yang seharusnya kita nangkep ikan, kita nggak dapat ikan. Apalagi sekarang di siang hari. Semua orang juga tahu. Semua nelayan juga tahu kalau kita pergi mancing itu pada waktu malam hari. Dan lagi pula Yesus. Bukankah Yesus ini kan seorang tukang kayu, tahu apa sih soal memancing? Ya kan? Belum lagi kita udah nyuci jala kita. Kalau kita pergi mancing, balik lagi, kita mesti nyuci lagi jala kita. Belum lagi kita ini belum tidur nih semalaman, kita baru pulang mancing. Ya kan? Ini waktunya tidur kita. Kalau kita melihat apa yang Yesus ajak, apa yang Yesus undang kepada Petrus, saudara. Itu ada begitu banyak hal yang tanda kutip merepotkan, saudara. Yang mengganggu rutinitas dia. Tapi yang mengejutkan, Simon Petrus meresponinya dengan berkata gini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Dengan kata lain, Petrus bilang gini, karena itu Yesus yang minta, oke, saya akan melakukannya, saudara. Nah, kita nggak tahu apakah Petrus ini sungkan sama Yesus, karena kan kalau Anda ingat tadi yang saya bilang, Yesus itu kan pernah nyembuhin mama mertuanya. Mungkin dia merasa dia berhutang budi sama Yesus, makanya ya udahlah, ayo kita pergi mancing. Atau mungkin Yesus adalah seseorang yang dihormati di komunitas. Ya kan, Anda mungkin pernah ketemu orang yang Anda hormati atau orang yang begitu baik dengan Anda. Kalau menolak itu kan nggak enak. Mungkin itu yang terjadi. Atau mungkin di mata Petrus, Yesus ini mempunyai kredibilitas yang baik di mata dia. Jadi ya udahlah, iyalah karena Yesus yang minta. Saudara, di sini kita juga mempelajari, saudara. Apa yang Anda dan saya bisa pelajari di sini? Saya sering berdoa, Tuhan, biar kita semua bisa hidup sedemikian rupa sehingga membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah hidup kita, saudara, itu membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dengan kata lain, kita udah gak bisa lagi bilang sama orang, saudara. Kita udah terlalu sering bilang sama orang gini, udah jangan lihat orangnya, lihat Tuhan aja. Gimana mau lihat Tuhan, saudara, yang kelihatan kan orang. Bener gak sih? Ya kan kita udah gak bisa lagi, saudara. Kalau kita serius untuk memenangkan jiwa, kalau kita serius untuk memperkenalkan orang kepada Yesus, kalau kita serius untuk membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, artinya cara kita membawa diri, cara sikap kita, perbuatan dan tingkah laku kita, tata bicara kita, semua itu penting. Sehingga kita mempunyai kredibilitas bukan hanya di mata Tuhan, tapi juga di mata manusia. Orang jadi punya respect sama kita, saudara. Bisa gak sih Anda bayangin suatu hari nanti ketika orang akan bilang gini, oke lah, karena lu yang minta, oke lah, karena lu yang bilang, karena lu yang suruh, karena lu yang ngomong, gue denger. Bisa gak kira-kira hidup kita seperti itu, di mana orang begitu respect sama kita sehingga ketika kita bicara orang bilang, oke lah kita dengar. Petrus, saudara, bilang gitu karena Yesus yang suruh, aku akan menebarkan jala itu. Walaupun aku akan kelihatan bodoh di depan orang-orang, di depan para nelayan, pergi mancing di tengah hari bolong. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain, saudara, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Mereka menangkap ikan begitu banyak sehingga Petrus harus memanggil Andreas, memanggil Yohanes, memanggil Yakobus untuk bawa perahu satu lagi karena ikan ini gak muat di satu perahu. Mereka butuh tempat satu lagi di satu perahu. Ketika diisi dengan ikan kedua perahu ini mulai hampir
tenggelam, saudara, karena banyaknya ikan. Nah, pertanyaan saya untuk kita semua nih. Kalau Anda jadi Petrus, apa respon Anda? Kalau Anda ada di sana jadi Petrus dan menyaksikan Yesus membuat mukjizat yang begitu luar biasa, kira-kira apa sih respon kita? Apakah kita akan meresponi dengan berkata, oke, gua kaya raya nih. Ya kan, gua pensiun, gua nggak usah kerja seumur hidup gua lagi. Saya sangat yakin Anda dan saya nggak akan meresponinya seperti itu. Kalau sampai kita ada di sana menyaksikan Yesus berbuat mukjizat yang begitu luar biasa, kita akan meresponi seperti Petrus meresponi Yesus. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Yesus. Mereka semua takjub akan apa yang baru saja mereka lihat. Di mana Yesus membuat mukjizat yang begitu luar biasa. Dan Petrus meresponinya dengan tersungkur di hadapan Yesus. Dan Anda perhatikan, Anda baca lagi nanti di rumah. Petrus yang tadinya manggil Yesus guru, dia berubah, saudara. Dia sekarang panggil Yesus Tuhan. Petrus sadar Yesus bukan sekedar guru. Petrus sadar bahwa sekarang dia ada di hadapan Tuhan yang suci. Makanya dia bilang gini, pergilah daripadaku, aku ini orang yang berdosa, aku ini gak layak di hadapan Tuhan. Itulah respon Petrus. Kenapa Petrus meresponinya seperti itu, saudara? Karena selama hidupnya, Petrus diajarin, kalau Tuhan itu ada, Tuhan itu benci sekali sama orang-orang berdosa. Tuhan itu nggak mau deket-deket orang berdosa. Makanya begitu Petrus sadar Yesus ini Tuhan, dia bilang jangan deketin aku, jangan ada di hadapanku karena aku orang yang berdosa. Tapi sekali lagi ingat, saudara, Tuhan melalui Yesus datang untuk melakukan sesuatu yang baru. Yesus datang untuk membalikan semuanya itu. Yesus datang ke dunia untuk memanggil orang yang berdosa. Bahkan kita sering lihat dalam kehidupan Yesus di mana dia duduk bersama-sama dengan orang-orang yang dianggap orang yang paling jahat di komunitas, orang yang berdosa, saudara. Bahkan salah satu persyaratan kalau Anda dan saya ingin menjadi pengikutnya Yesus, Anda mau tahu persyaratannya? Kita harus menyadari betapa kita orang yang berdosa, saudara. Betapa kita butuh seorang juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Itu salah satu persyaratan mengikuti Yesus. Di saat itu Petrus sudah gak mikirin lagi soal ikan, saudara. Mau berapa banyak ya ikan yang ditangkap pada saat itu. Pokoknya yang dia tahu saat itu dia ada di hadapan Tuhan. Tuhan ada di depan dia. Lalu kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jangan takut, Yesus bilang. Ini adalah ungkapan yang Anda baca berulang kali. Ini adalah ungkapan yang Yesus katakan berulang-ulang kali. Jangan takut kepada murid-muridnya. Kamu telah melihat aku mengusir setan, kamu telah melihat aku menyembuhkan orang banyak, kamu telah melihat aku mengendalikan alam semesta tunduk kepadaku, kata Yesus. Oleh sebab itu, jangan takut. Sekarang Yesus bilang kepada mereka, termasuk Petrus, aku mengundang kalian untuk mengubah dunia ini bersamaku. Aku punya rencana untuk hidupmu. Let's go change the world. Mulai dari sekarang Yesus bilang, engkau akan menjala manusia. Gambaran yang begitu luar biasa, saudara. Sebagai penjala ikan,
Kita menangkap ikan, kita menjala ikan, lalu ikannya dibunuh, mati, saudara. Sebagai penjala manusia, kita tanda kutip menjala manusia, dan manusia itu diberikan kehidupan yang baru. Penjala ikan, tangkap ikan, ikannya dibunuh. Penjala manusia menangkap menjala manusia, dan manusia diberikan kehidupan yang baru. Yesus bilang gini, would you follow me? Yuk, mari ikut aku. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saya ingin memberikan kesimpulan dari cerita yang baru saja kita lihat, saudara. Yang baru saja kita baca bersama-sama. Ketika kita bicara soal the invitation atau undangan Tuhan kepada kita semua, saudara. Anda dan saya perlu tahu dua faktor ini. Yang pertama yang saya sebut dengan faktornya Tuhan, saudara. God factor. Yang kedua, ini yang kita sebut, yang saya sebut dengan faktornya kita. Dengan kata lain, Tuhan punya peranan, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kita punya peranan. Cerita yang tadi, saudara, cerita yang baru saja kita baca. Coba Anda perhatikan, Yesus ada di tepi pantai Genesaret. Dari sekian banyak perahu yang di tepi pantai, fokus Yesus kepada dua perahu tersebut. Dari dua perahu tersebut, Yesus memilih satu perahu untuk dia pakai. Yaitu perahu punyanya Petrus. Nah, kita nggak tahu kenapa Yesus memilih perahunya Petrus, saudara. Kita nggak tahu kenapa Yesus itu datang ke pantai itu pada hari itu. Kalau dia datang ke hari lain, bisa aja Petrus lagi vacation, saudara. Petrus nggak ketemu Yesus. Nah, makanya inilah yang saya sebut dengan faktornya Tuhan, the divine factor, faktor ilahi, saudara. Kita nggak ngerti, itu terserah Tuhan kenapa dia memilih melakukan itu semua. Kenapa dia memilih perahunya Petrus. Tapi di sisi lain, ada faktor kita manusia. Petrus pun memainkan perannya. Petrus memainkan perannya dengan mengizinkan Yesus untuk memakai perahunya. Petrus memainkan perannya dengan berkata iya waktu Yesus mengajak dia untuk mancing di tengah hari bolong, saudara. Padahal dia capek, dia belum tidur, saudara. Petrus pun punya peran dan dia mengambil langkah. Petrus pun punya peran ketika dia berkata iya kepada ajakan Yesus, kepada undangan Yesus. Jadi Anda perlu tahu ini, saudara. Ketika kita bicara soal undangan atau the invitation, ada peranan Tuhan, ada peranan kita. Ya kan? Bukankah itu cara kerja sebuah undangan, saudara? Anda diundang ke sebuah pesta pernikahan. Ya kan? Yang punya pesta itu peranannya memberikan Anda undangan. Kita, peranan kita adalah menerima undangan itu dan memutuskan kita pergi pada hari pernikahan, pesta pernikahan itu, saudara. Buat Anda dan saya yang belum percaya, hari ini Tuhan mengundang untuk menaruh iman Anda dan memberikan hidup Anda kepada Dia, kepada Yesus. Tapi yang kita perlu ingat, kekristenan itu tidak berhenti sampai di sana saja, saudara. Perjalanan Anda dan saya bersama dengan Yesus, itu bukan soal kita menerima Yesus, lalu habis itu mati masuk surga. Sebagian besar dari perjalanan kita bersama Yesus adalah kita menerima undangan Yesus untuk berpartner, untuk bekerja sama dengan Dia, membawa perubahan di dunia ini. Yesus bilang, let's go change the world together. Ayo kita merubah dunia ini bersama-sama. Pertanyaannya, apakah Anda dan saya mengizinkan Tuhan untuk menggunakan kehidupan kita sebagai bejananya, sebagai alatnya untuk Tuhan menggenapi misinya di dunia ini, saudara. Sebelum kita selesai, bolehkah saya kasih tantangan untuk Anda semua yang mendengar dan menyaksikan ini, saudara? Terutama untuk Anda yang mungkin
Anda mulai bosan dengan kehidupan kekristenan Anda yang begitu-begitu aja, yang tawar, yang gak ada kegairahan, gak ada excitement dalam kita mengikuti Yesus. Saya nggak tahu alasannya kenapa kita merasa seperti itu. Mungkin karena memang hidup kita nyaman, ya kan, semuanya aman, terkendali, ya kan, keuangan aman, cukup, pekerjaan enak, ya pokoknya semua udah set lah, saudara. Tapi tantangan buat kita semua hari ini adalah gini, saudara. Kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apa ya langkah selanjutnya? What is the next step? Apa langkah berikutnya yang Yesus ini sedang undang kita untuk ambil, saudara, untuk melangkah? Yesus ini sedang mengundang kita untuk mengambil langkah selanjutnya, dan apa ya kira-kira ya? Karena saudara, yang Anda perlu tahu, Yesus nggak akan pernah berhenti mengundang Anda to the next step, untuk melangkah selanjutnya, saudara. Mungkin di musim ini, saya hanya menebak, saya nggak tahu, saudara. Mungkin di musim ini Yesus sedang mengundang Anda untuk menjadi orang yang semakin selfless. Selfless itu orang yang semakin hari fokus bukan dengan memikirkan dirinya sendiri, tapi memikirkan orang lain, saudara. Think about you less, memikirkan diri kita berkurang, tapi memikirkan orang lain lebih banyak, saudara. Mungkin di musim ini itulah yang Tuhan ingin Anda lakukan. Mungkin di musim ini Tuhan ingin supaya Anda memberikan hidup Anda untuk orang lain. Memberikan apa yang Anda punya untuk membantu orang lain. Waktu Anda, pengetahuan Anda, talenta Anda, hikmat Anda, uang Anda, saudara. Dan ini bukan soal ngomongin pelayanan di gereja aja, saudara, tapi di dalam kehidupan keluarga Anda, di dalam kehidupan sehari-hari Anda, di dalam pekerjaan Anda. Anda ingat, ada faktornya Tuhan. Peranannya Tuhan adalah Tuhan akan terus membuka kesempatan untuk Anda dan saya untuk mengambil langkah selanjutnya. Peranan Tuhan, Dia akan terus berbicara kepada kita, saudara. Peranan Tuhan, Dia akan terus membawa orang-orang ke dalam kehidupan kita untuk menantang kita to take the next step, untuk mengambil langkah selanjutnya. Saya sangat yakin dan teramat yakin. Tuhan tidak pernah berhenti mengundang Anda untuk mengambil langkah yang selanjutnya, saudara. Tapi yang sering terjadi adalah ini. Terkadang kita mendengar panggilan Tuhan. Terkadang kita mendengar undangan Tuhan. Terkadang kita mendengar bisikan Tuhan. Tapi yang sering kita lakukan adalah kita terus bilang sama diri kita, udahlah, enggak lah. Jangan dulu deh. Belum siap. Nanti aja. Kita selalu menolak invitation itu, saudara, undangan itu. Dan setiap kali kita menolak undangan Tuhan, saudara, kita nggak pernah tahu kesempatan apa yang kita lewati. Sukacita apa yang sebenarnya kita bisa alami. Hal-hal seperti apa, hal-hal besar seperti apa yang kita bisa saksikan Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita lewati kalau setiap kali Tuhan mengundang kita, kita bilang enggak, saudara. Saya ingin tunjukkan kepada Anda gambar ini. Anda mau tahu gak ini tempat apa, saudara? This is Saint Peter Basilica. Mungkin bahasa Indonesianya Santo Petrus Basilica yang ada di Vatikan City, kota Vatikan, saudara. Bangunan ini dibangun di abad ke-16. Dan bangunan yang megah dan indah ini, saudara, membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun untuk dibangun. Dan barusan saya bilangin kepada Anda namanya. Nama bangunan yang indah dan megah ini adalah Santo Petrus. Ya, pendengaran Anda nggak salah, saudara. Gedung ini diberikan nama dari seseorang yang mengizinkan Yesus memakai perahunya. Gedung ini namanya, saudara, dipakai dari seseorang yang berkata iya waktu Yesus ngajak dia mancing di tengah hari bolong. Dia belum tidur, dia capek, orang-orang akan melihat mereka seperti orang bodoh, mancing di tengah hari.
bolong, saudara. Anda pernah bayangin nggak, kalau Petrus menolak undangannya Yesus, kira-kira hari ini Anda dan saya ini masih ngomongin soal Petrus nggak, saudara? Kalau Petrus bilang tidak kepada undangannya Yesus, mungkin Petrus akan menjadi seperti kebanyakan orang di dalam sejarah dunia ini. Mereka datang, mereka lewat, mereka hidup, mereka mati, kita nggak tahu namanya, kita nggak tahu cerita kehidupannya, saudara. Apakah Petrus tahu, saudara, bahwa semua itu yang luar biasa akan terjadi ketika dia menerima undangannya Yesus? Ya enggak juga, saudara. Dia enggak tahu. Apakah dia tahu kalau suatu hari nanti akan ada gedung yang memakai namanya, saudara? Petrus juga enggak tahu, saudara. Nah, makanya pertanyaan untuk Anda dan saya hari ini, saudara. Anda tahu enggak apa yang terjadi dengan kehidupan Anda kalau Anda berkata iya kepada Yesus? Ya enggak juga, ya kan? Anda tahu gak apa yang terjadi dengan Anda kalau Anda berkata tidak? Ya enggak juga, saudara. Kita tahu gak setiap kali kita membuat keputusan, taruhannya itu apa? Kita tahu gak? Ya mungkin gak tahu, saudara. Atau mungkin saya bertanya seperti ini, setiap kali kita membuat keputusan, siapa taruhannya? Anda tahu gak? Ya enggak juga, saudara. Besok, atau mungkin saya akan bertanya seperti ini, saudara. Besok kita akan merayakan hari raya di Amerika ini yang bernama Martin Luther King Jr. Hari libur nasional. Saudara, andai saja Dr. Martin Luther King Jr. ini memutuskan untuk menetap di Boston, di bagian utara Amerika. Dan dia menolak untuk pindah ke selatan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Terutama orang-orang non kulit putih seperti Anda dan saya, orang-orang hitam, saudara. Kira-kira apa yang terjadi dengan hak asasi manusia di negara ini? Andai saja Raden Ajeng Kartini menolak untuk memperjuangkan hak asasi wanita, dan memutuskan untuk tetap tinggal di dalam tradisinya, di mana derajat wanita itu ada di bawah pria, saudara. Kira-kira apa yang terjadi dengan hak asasi wanita di Indonesia? Anda dan saya nggak akan pernah tahu apa taruhannya ketika kita membuat keputusan, saudara. Tentu saja buat kita mudah untuk berkata iya, kalau kita tahu suatu hari nanti kita akan menjadi pahlawan nasional. Tentu saja buat kita mudah berkata iya kalau suatu hari kita tahu bahwa ini merupakan pekerjaan yang mulia, ini adalah pekerjaan yang besar, nama kita akan dipajang di gedung-gedung, tentu aja kita akan berkata iya, saudara. Saudara mau tahu gak kenapa ada banyak dari kita yang miss atau kelewatan undangan dari Tuhan? Karena seringkali Tuhan itu mengundang kita ke dalam sebuah awal atau permulaan yang kecil, saudara. Dia mengundang kita untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dia mengundang kita untuk belajar memberi ketika kita masih punya sedikit, saudara. Ya kan? Terkadang Tuhan mengundang kita dengan melakukan sedikit interupsi dalam rencana-rencana kehidupan kita. Kira-kira Anda mengizinkan gak kalau Tuhan menginterupsi atau mengganggu rencana Anda? Kira-kira Anda dan saya mengizinkan gak atau bersedia gak untuk direpotin oleh Tuhan, saudara? Demikianlah cara Tuhan mengundang kita untuk berpartner dengan Dia mengubah dunia ini. Dari langkah-langkah yang kecil, Tuhan akhirnya memperbesar kapasitas iman Anda, memperbesar kapasitas kehidupan Anda. Yesus bilang gini, mari ikut aku. Come and follow me. Let's change the world together. Ikutlah aku. Yuk kita rubah dunia ini.
Dan saya berdoa supaya Anda akan berkata iya setiap kali Anda mendengar undangan tersebut. Boleh kita berdoa bersama-sama? Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman hari ini yang kami dengar Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami tahu bahwa kami ada di dunia ini. Bukan karena kebetulan, bukan karena kami ada hanya sekedar ada, kami hidup hanya sekedar hidup. Tetapi hari ini kami belajar bahwa ada Tuhan yang mempunyai rencana untuk dunia ini. Dan Tuhan yang mempunyai misi untuk dunia ini ingin memakai kehidupan setiap kami untuk bekerja sama dengan Dia dalam menggenapi misi tersebut. Rencana yang Tuhan punya untuk dunia ini, Tuhan memakai kehidupan kami untuk menggenapi semua rencana itu. Sungguh sebuah kehormatan kalau hidup kami Engkau pakai Tuhan untuk bisa menggenapi rencana-rencana Tuhan. Doa kami Tuhan supaya kami bisa sensitif, supaya kami bisa tahu ketika Tuhan mengundang kami untuk mengambil langkah yang selanjutnya, untuk mengambil langkah yang selanjutnya. Doa kami supaya kami tidak mengeraskan hati kami ketika kami mendengar Tuhan mengetuk pintu kehidupan kami. Doa kami Tuhan supaya Engkau boleh pakai kehidupan kami. Segala sesuatu yang kami tahu, segala sesuatu yang kami punya, Engkau pakai semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan yang pasti Tuhan, berikan kami rasa sensitif itu yang bisa mengerti ketika Tuhan memanggil kami. Sehingga kami bisa berkata iya setiap kali Engkau mengundang kami untuk mengambil langkah yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu lepaskan berkat yang terbaik untuk setiap dari kami yang menyaksikan ini. Berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Segala sesuatu yang baik Tuhan curahkan dalam kehidupan kami dan akan mengikuti kami dalam hidup kami, seumur hidup kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang sudah menerima janji dan berkat Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Sekali lagi terima kasih telah beribadah bersama-sama dengan kita semua hari ini. Have a great week. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Bye.